Yang namanya jantung itu udah mau copot karena karena aku operasinya di tanggal 88 dan ini udah hampir 10-10. Hai guys, Mauli di sini. Bagi kalian yang baru masuk ke channel aku dan baru tahu aku, nama aku Mauli, aku 34 tahun, aku tinggal di kota kecil yaitu kota Blitar dan ya aku belum menikah. Oke, that's too much. So today, hari ini aku bakal bikin video karena kayak almost 2 months I'm not post anything on social media. So hey guys, I am back. Dan jadi kenapa aku lama nggak bikin video? Kalau kalian nonton video aku di terakhir, yang 2 video terakhir, di sana aku pernah cerita kalau aku ada benjolan di payudara, dan di saat video itu aku bikin tuh hari Senin. Di sana pun aku juga cerita kalau hari Rabunya aku bakalan ke Malang untuk periksa, karena di kota Blitar itu kan kota kecil. Jadi kata ibuku dan kata teman ibuku juga, ibuku tahu dari temannya itu, dokter bedah di Blitar itu belum ada yang spesialis, jadinya harus ke Malang, karena kalau permasalahan kayak tumor dan kanker itu harus bedah onkologi, jadi nggak bisa yang bedah umum. Sedangkan yang di Blitar itu bedah umum. Berangkat siang kayak sekitar jam 12 gitu, karena dokternya itu buka prakteknya itu sekitar jam 4:30 gitu, dan adanya di hari Rabu dan Jumat. Tapi aku dipanggil jam 8 malam. Gila, karena waktu itu aku emang daftarnya tuh telat guys. Aku daftarnya tuh baru hari Minggu, dan aku waktu itu urutan ke nomor 27. So aku baru masuk itu jam 8 malam. Dan kalau kalian mau tahu ya, jadi pada saat aku kan nomor 27, aku bilang pada saat kayak nomor itu sudah mau deket nomor aku, rasanya jantung aku tuh kayak mau copot guys, kayak deg-degan. Sebenarnya aku bukan deg-degan karena aku mau konsultasi, tapi aku takut akan hasilnya yang kayak, kan karena aku masih belum tahu ya nanti hasilnya tuh kayak gimana. Yang namanya jantung itu udah mau copot, itu kayak lebih copot daripada kayak kamu perform. Kadang-kadang kita kuliah, kita mau presentasi atau perform apa gitu, kasih kayak ada deg-degan gitu kan. Tapi itu rasanya jantung tuh bukan cuma deg-degan, kayak mau copot, kayak bener kayak gitu loh. Jadi kayak dan akhirnya pun aku masuk dan ya diperiksa gini-gini, cuman sebentar sih periksanya juga. Jadi dokternya bilang itu tumor jinak, dan kayak pikiranku tuh karena udah kemana-mana guys. Jadi kayak dan dokternya pun juga bilang waktu itu dioperasi ya gitu. Terus aku kayak dengan bilang gitu kayak iya. Terus aku juga tanyain kan, kira-kira ini apa nih penyebabnya gitu. Dokternya tuh bilang karena pikiran atau karena stres. Jadi kayak terlalu banyak stres tuh juga nggak bagus guys. Terlalu banyak stres yang berlebihan lah intinya. Jadi kayak semua rata-rata penyakit itu kayak datangnya dari pikiran, nggak sih, kayak stres gitu. By the way, kenapa ototku yang di sini lebih besar daripada yang di sini? Oke, random. Dan dokternya waktu itu bilang juga nanti prosedurnya tuh habis operasi. Jadi operasinya tuh langsung besoknya guys, hari Kamis. Jadi malam nih, Rebo jam 8 malam konsultasi, operasinya langsung diikutin di hari Kamis, karena memang kebetulan dokternya waktu hari Kamisnya itu ada operasi. Jadi prosedurnya nanti aku habis operasi aku langsung pulang gitu, karena ibu aku udah pernah operasi sebelumnya kan. Jadi ibu aku kayak nanya, oh jadi nggak perlu harus nginep dulu atau gimana? Enggak, karena waktu itu prosedurnya tuh kayak gitu, pokoknya dateng langsung pulang. Untuk biaya per konsultasi dokternya itu sekitar 150.000. Jadi nanti kalian bisa mungkin kalau ada kalian yang mungkin kena juga mirip dengan aku, kalian bisa membandingin nanti kalau misalkan kalian pakai BPJS atau kalian pakai yang berbayar yang nggak pakai BPJS gitu. Jadi biar kalian juga nanti bisa mempertimbangkan gitu guys. Mungkin tapi juga setiap rumah sakit beda-beda ya. Terus tadi kan udah dari konsultasi itu aku disaranin ke pembayaran terus ke loket. Jadi setelah itu aku periksa lab dulu. Jadi periksa lab itu periksa darah. Aku ke lab itu periksa darah, dan ya itu sekitar 268 lah, kita lengkapin aja 268.000. Dan balik yang tadi, karena prosedurnya aku hanya habis operasi itu aku langsung pulang, jadinya waktu itu dikasih pilihan tuh untuk kamar yang ditempatin setelah operasinya. Jadi paling murah itu ada 9 juta, terus dia ada di atasnya lagi kayak 15 juta, terus berapa aku lupa. Nah jadi karena aku pikir ya udahlah, karena habis operasi kan langsung pulang tuh, kayaknya buang-buang uang kalau misalkan ambil yang mahal. Jadi aku ambil yang 9 juta itu. Jadi kalau 9 juta itu habis operasi ditaruh di sebuah ruangan, itu isinya ada 4 orang tuh. Jadi aku ambil yang 9 juta.
So ya, jadi waktu itu habis dari Malang itu aku malamnya pulang tuh, nyampe Blitar tuh jam 12 malam. Lalu aku jam 4 subuh besoknya hari Kamisnya itu aku langsung OTW lagi ke Malang. Dan ya pokoknya nyampe sana tuh sekitar jam 6 lebih 15-an kalau nggak salah. Lalu ada proses-proses administrasi gitu lagi untuk pembayaran 50% di awalnya sebelum operasi ya. Terus nah ini dia nih. Nah jadi waktu itu setelah semuanya selesai urusan administrasi, aku ditaruh di sebuah ruangan itu adalah untuk cek kayak hasil rekam jantung, kayak elektrokardiografi, terus ada kayak diinfus juga, terus dikasih obat anti mual. Nah sudah tuh, itu sambil menunggu jam operasinya jam 9 pagi. Terus OTW nih ya, kan waktu itu jadi emang beda-beda guys, karena ibu aku dulu pernah operasi di 7 Hour, jadi dia udah ganti bajunya itu di ruangan di kamar, karena ibu kan waktu itu harus nginep nih di kamar. Dan sebelum operasi itu harus puasa 8 jam dulu ya guys, menuju ruang operasi naik kursi roda. Nah saat ini sebenarnya guys yang menegangkan itu, jadi kalau dia papain kayak di infus itu nggak bikin nervous. Nah perjalanan menuju ruang operasi ini yang bikin deg-degan. Nah tetapi sampai di ruang operasi itu deg-degannya berkurang, karena apa? Aku harus ganti baju, jadi lumayan nggak keinget lah. Udah ganti baju, aku dimasukkan ke dalam ruangan. Nah di dalam ruangan itu guys, itu ada kayak mbak-mbak gitu guys. Terus aku kan nanya, daripada gabut kan, mbaknya operasi apa? Jadi dia tuh juga sama guys kayak aku, di kanan juga. Dan cuma bedanya tadi itu dia pakai BPJS. Tapi ini aku taunya setelah dari ibuku, karena ibuku tuh ternyata omong-omongan dengan ibunya dia di luar ruang operasi. So jadi dia itu awalnya tuh ada satu guys, cuman karena waktu itu dia dioperasi takut, akhirnya dia kayak nggak berani. Dan setelah 1 tahun itu yang maunya jadi satu tuh, itu menjadi 3 guys, si tumornya itu katanya nyeri. Akhirnya dia memutuskan buat operasi. Nah aku kan mau nanya-nanya lagi nih sama si mbak itu, tapi aku keburu untuk masuk ke ruang operasi. Nah pada saat aku masuk ruang operasi, ya ruang operasinya dingin seperti yang ibuku pernah cerita, cuma ternyata nggak sedingin yang ada di pikiran aku. Terus nervousnya hilang karena ternyata dokter-dokternya lucu-lucu sih, kayak dia nanya-nanya kayak gini-gini sampai ketawa-ketawa gitu. Dan akhirnya sebenarnya aku nggak jadi nervous, kayak aku sebenarnya kayak ngeliatin mereka tuh ngapain aja, kayak tangan aku diginiin gitu loh. Terus pada saat si dokter anestesinya nih kayaknya masukin masukin apa, obat tidur tuh, kayaknya aku tahu ini kayaknya obat tidur deh, kayak disuntik gitu. Belum nyampe habis guys suntikannya, aku udah tiba-tiba kayak tertidur bangun-bangun. Ini kayaknya aku udah selesai dioperasi nih, kayaknya aku mungkin dioperasi kayak sekitar 45 menitan deh kalau aku lihat dari jam-jamnya ya. Nanti aku akan kasih hasilnya di sini, kayak gambar si tumor-tumor itu di sini. Terus ya sudah, aku bangun gitu. Aku kayaknya yakin aku habis dioperasi, karena rasa di sini itu kalau kalian kena pisau gitu, terus lukanya tuh kena air, nah rasanya tuh kayak gitu guys, rasa bekas operasinya. Jadi nggak yang sakit banget, nggak, kayak agak perih-perih nyeri gitu. Selesai operasi aku ditaruh di ruangan yang tadi aku bilang itu. Di situ ada 4 orang yang setelah itu dioperasi. Terus aku masuk ke dalam ruangan itu, dan mungkin aku juga antara melek merem, tapi aku ketiduran lagi. Sampai akhirnya aku ketiduran, aku bangun lagi itu berapa menit aku lupa sih sebenarnya, karena ya guys ya, si mbak yang tadi itu masuk tuh. Nah terus aku nggak ngobrol sih karena aku pun sudah melek, tapi dianya kan masih kayak terbawa sama obat bius ya. Jadi dan bedanya waktu itu kayak mbak itu kayak muntah-muntah mual gitu guys. Jadi kalau BPJS sepertinya nggak ada obat anti mual, yang nggak disuntikin obat anti mual ya gitu. Nah terus hampir jam 12, tapi belum jam 12 banget aku keluar nih. Udah, aku sudah disuruh ganti baju, karena waktu itu aku kondisinya juga udah melek, udah sadar banget, udah selesai lah. Aku ganti baju, terus ya udah, aku habis itu langsung pulang. Jadi aku tuh operasi di tanggal cantik guys, tanggal 88 gitu, 88. Jadi bulan Agustus ya, dan sekarang tuh udah hampir 10-10 nih. Jadi kayak udah hampir 2 bulan semenjak aku operasi. Dan yang tadi aku balik lagi ya ke operasi itu, ukurannya sih 1,5 kali 1 kali 1 cm ukuran si tumor jinak aku. Dan oh ya, ngomong-ngomong si mbak itu waktu itu langsung diarahkan untuk ke ruang inap gitu. Aku tahu dari susternya kan ngomong, jadi aku denger gitu loh. Terus ya 1 minggu setelahnya aku
balik lagi ke Malang untuk lepas perban. Kata dokternya pun juga sudah boleh mandi, udah boleh kena air lah intinya gitu. Cuman ada beberapa jahitan itu kayak benang-benang gitu yang belum masuk, jadinya kayak sebenarnya masih kurang nyamannya di situ. Dan dapat obat juga sih waktu itu, obat. Jadi aku minum dari yang setelah operasi sampai mau konsultasi lagi itu dokter jadi obatnya itu buat ngilangin nyeri-nyerinya dikit. Dan kalau obatnya mungkin kayak sekitar 50.000 kata ibu aku. Obatnya cuma satu aja. Dan untuk konsultasi lagi yang setelah seminggu itu bayar lagi 150. Jadi yang kamar tadi 9 juta itu ternyata semuanya nih di total ya itu 9.259.000, anggap aja kita genapin aja ya, 9.259.000. So ya, jadi aku mau kasih tahu kalau kalian mau cepet makin kering lagi jahitannya nih, itu kalian minum jus mengkudu, itu cepet banget buat keringin jahitannya. Dan setelah 2 bulan itu baru kayak kemarin mungkin 3 hari yang lalu, benang yang keluar itu yang aku pikir dia tuh bakal masuk, ternyata dia udah copot. Jadi ini sekarang sudah bener-bener hampir 2 bulan setelah aku operasi, karena aku operasinya di tanggal 88 dan ini udah hampir 10 saya totalnya di sini. Jadi buat perbandingan nanti kalau misalkan one day ada kalian begitu, ataupun ada keluarga kalian yang begitu, atau teman kerabat siapapun, jadi bisa untuk kalian bandingkan. Untuk kalau misalkan pakai BPJS pun begini, kalau yang bayar yang umum yang kayak gini. Awalnya pun aku juga punya BPJS, cuma nanti kata ibu kalau BPJS tuh lama nunggunya. Jadinya makanya waktu itu ibuku menyarankan untuk umum. Dan karena kan belum tahu nih ini tuh apa. Ini ada bagian lucunya yang mau aku ceritain guys. Jadi kan waktu konsultasi yang kedua, waktu pas perban itu ya, aku kan mau nanya nih, kira-kira gimana caranya biar one day tumor jinak ini tuh nggak muncul lagi. Karena kan aku pernah cerita di video sebelumnya kalau aku umur 13 tuh pernah kena. Jadi aku tuh baru abis dilepas itu, karena aku baru pasang baju, baru pasang ini itu, pakai sepatu. Ibuku udah alhamdulillah, terima kasih dok. Karena waktu itu kan ibuku nanya apakah harus konsultasi lagi atau enggak. Dokternya bilang udah selesai dan jangan cukup yang terakhir lah, ini untuk pertama dan terakhir operasi gitu. Aku baru mau nanya gimana nanti caranya mencegah agar dia tuh kayak nggak muncul lagi gitu. Ibuku udah kayak gitu dan aku jadi kayak lupa. Ya udah, kayak tiba-tiba udah pulang gitu aja. Ya udah, hati aku pulang dari rumah sakit La Valette. Dan ya itu jadi pengalaman cerita aku operasi langsung pulang. Jadi kayak malamnya aku konsultasi jam 8, besoknya aku langsung operasi. Dan itu dia pengalaman aku. Jadi kalau kalian nanti punya cerita yang sama atau mungkin sedang mengalami nih sekarang, mungkin cerita aku bisa dijadikan pertimbangan seperti yang aku bilang tadi. Mau kalian pakai BPJS, mau kalian nggak pakai BPJS. So ya, jangan lupa like dan subscribe. Ketemu di video selanjutnya, karena aku bakalan mulai aktif lagi bikin video. Bye guys.